Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan salah satu aplikasi kembali kepada Bapak Ibu semua, yaitu aplikasi Si Bank Qadir. Apakah Bapak Ibu semua masih lupa terkait dengan aplikasi tersebut? Coba komentar di kolom komentar di bawah. Karena sebelumnya aplikasi ini sudah kita pernah bahas di tahun 2022 kalau tidak salah, kemarin, atau tahun 2021. Coba kita ingat-ingat kembali. Nah, kemudian apa sih tujuan dan maksud dari aplikasi Si Bank Qadir tersebut, kita bahas di sini. Oleh sebab itu jangan di-skip videonya, karena di situ ada juga dasar-dasar hukumnya. Namun sebelum kita ke informasi nih, coba absen terlebih dahulu nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Bondowoso hadir mas, Situbondo hadir mas, Surabaya hadir mas, Malang hadir mas, Jember hadir mas, di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di Telegram saya di @abah_channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua, dalam rangka untuk mempermudah ASN untuk memenuhi kebutuhan 20 JP dalam 1 tahun. Nah, di situ sudah ada edarannya juga. Dan di sini saya tampilkan ini juga ada wujudkan Smart ASN 2020. ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensi 20 JP setahun. Ini dari websitenya BKN. Nah, kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan memaparkan kepada Bapak Ibu semua salah satu aplikasi Pemprov Jatim, yaitu aplikasi yang bernama Si Bank Qadir. Nah, apa sih Si Bank Qadir tersebut? Coba kita bahas. Di sini Bapak Ibu semua, pemanfaatan aplikasi Si Bank Qadir tidak lain adalah dalam rangka penguatan IP ASN melalui peningkatan dimensi kompetensi ASN. Itu salah satu tujuannya. Dan ini diterbitkan oleh BPSDM Jatim, aplikasinya BPSDM Jatim. Nah, kemudian yang melatar belakangi, yang pertama adalah tentang profesionalitas, di mana merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. 2. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN, maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Kemudian 3, pengukuran indeks profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian reformasi birokrasi. Kemudian 4, oleh sebab pentingnya pengukuran indeks profesionalitas ASN, maka perlu penyebaran informasi secara masif sehingga instansi pusat maupun daerah dapat memahami pentingnya pengukuran indeks profesionalitas ASN dan diharapkan mampu meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN. Jadi inilah yang melatar belakangi terkait dengan adanya Si Bank Qadir tersebut. Kita lanjut tentang indeks profesionalitas ASN tersebut adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, di mana ada 4 dimensi, yaitu tentang pertama adalah kualifikasi riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS paling tidak 25%. Kemudian di sini ada kompetensi riwayat pengembangan kompetensi 40%, kinerja, riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sasaran kerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja pegawai PKP yaitu 30%, dan disiplin data informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima adalah 5%. Nah, selanjutnya yang jadi pedoman tolak ukur dasarnya adalah Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2018 tentang indeks profesionalitas ASN
dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sekarang kita masuk pada pengembangan kompetensi, di mana upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Di sini ada beberapa tahapan. Tahapannya apa saja, Mas? Coba kita lihat dan kita bahas bersama tahapan-tahapan tersebut agar Bapak Ibu semua mengetahuinya. Di sini tahapannya adalah penyusunan kebutuhan dan perencanaan. Kemudian ada pelaksanaan serta evaluasi. Setelah penyusunan kita masuk pada pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan kita masuk pada evaluasi. Kemudian kewajiban ASN. Kewajiban ASN adalah setiap pegawai ASN wajib, ingat, merah adalah wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pasal 49 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2023. Nah, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini merupakan undang-undang yang diterbitkan di tanggal 30 Oktober tahun 2023 kemarin. Di mana untuk PP manajemen ASN-nya itu masih dirancang dan ditargetkan di bulan April ini sudah launching, tapi sampai detik ini pun masih belum, Bapak Ibu semua, karena ini juga di dalam PP manajemen ASN tersebut ada tentang aturan terkait dengan honorer yang akan diangkat seperti itu. Tapi kalau ini kan khusus pada ASN-nya. Nah, kemudian bentuk dan jenis, di mana bentuk pendidikan dan atau pelatihan. Jenisnya adalah pelatihan klasikal dan non-klasikal. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pelatihannya nih. Pelatihan klasikal adalah kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Jadi itu termasuk dalam pendidikan klasikal. Terdiri dari apa saja? Nah, inilah Bapak Ibu semua. Yang pertama, pelatihan struktural kepemimpinan. B, kepelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, pelatihan semi konferensi atau seserahan, workshop atau lokakarya, kursus penataran, bimbingan teknis, sosialisasi, atau jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. Karena di dalam Sibang Kodir tersebut juga ada beberapa pelatihan yang akan dirancang atau yang akan direncanakan, di mana Bapak Ibu semua dengan adanya Sibang Kodir tidak perlu susah lagi mencari pelatihan yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu semuanya. Tinggal mencari jadwalnya kapan seperti itu. Nah, dan teknis lebih lanjutnya bagaimana pengisian aplikasi Sibang Kodir kita cek di kesempatan berikutnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Sekarang kita masuk pada pelatihan non-klasikal, di mana pelatihan non-klasikal adalah kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran, praktik kerja, dan atau pembelajaran di luar kelas, yang terdiri dari coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, data sharing atau secondment, pembelajaran alam terbuka atau outbound, patok banding atau benchmarking, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, belajar mandiri atau self-development, komunitas belajar community of practice, bimbingan di tempat kerja, magang, jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non-klasikal lainnya. Nah, jadi terdiri dari klasikal dan non-klasikal. Sekarang kita akan masuk pada tabel konferensi dari nilai-nilai sertifikat yang telah Bapak Ibu miliki. Tabel konferensinya seperti apa, Mas? Kita lihat. Nah, kalau di Sibang Kodir mungkin secara otomatis akan konferensi konversi sendiri Bapak Ibu semua. Karena tampilannya sekarang lebih menarik, dan seperti apa sih? Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya saja. Konvensi pengembangan kompetensi sesuai dengan perkala nomor 10 tahun 2018. Nah, di sini bentuk dan jalurnya contoh saja nih. 1, pendidikan tinggi jenjang S1, S2, S3 semester, di situ satuannya adalah 20 JP. Sedangkan untuk yang lainnya pelatihan struktural kepemimpinan, di sini satuannya adalah JP sesuai dengan program pelatihan internasional. Nih strip ini tidak ada berarti konversinya.
Nah, kemudian untuk yang pelatihan manajerial di sini ditambahkan 20% dari JP program pelatihan. Nah, Bapak Ibu semua, jika menghitung secara manual kan bingung nih. Tinggal masukkan saja sertifikat Bapak Ibu semua di dalam aplikasi Si Bank Kodir nantinya. Ingat, jika ingin mengetahui prosesnya, cek saja di video saya sebelumnya atau selanjutnya. Atau Bapak Ibu semua cek di kolom deskripsi, nanti saya akan tampilkan video terkait dengan aplikasi ini Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Ini yang non-klasikal atau benchmark screen. Nah, file ini Bapak Ibu semua mungkin saya jelaskan akan terlalu panjang, tinggal di-download saja di website saya www.abachannel.com. Sudah saya berikan informasi ini. Cek saja Si Bank Kodir Abah Channel gitu saja. Nanti akan ditampilkan Bapak Ibu semua. Nah, sekarang aplikasi pengembangan kompetensi mandiri ASN Si Bank Kodir. Jadi singkatan Si Bank Kodir adalah aplikasi pengembangan bank kompetensi Kodir Mandiri ASN. Di sini terdiri dari pengembangan SDM yang merupakan isu strategis dalam implementasi berbagai kebijakan dan juga ASN yang berkualitas. Jadi di sini tujuan aplikasi Si Bank Kodir ini adalah pengembangan SDM, ASN yang berkualitas dan capaian indeks profesionalitas ASN. Di sini untuk ASN yang berkualitas, investasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan 40% berasal dari komponen pengembangan kompetensi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas pemerintah nomor 11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 dan juga Peraturan Gubernur nomor 71 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja badan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi Si Bank Kodir ini Bapak Ibu semua, agar tidak terlalu panjang video ini. Dan untuk langkah-langkahnya silahkan cek saja di video saya berikutnya, yaitu bagaimana langkah kita untuk memasukkan pada aplikasi Si Bank Kodir dari mulai login dan memasukkan sertifikat nantinya. Sangat simpel sekali kok Bapak Ibu semua. Yang penting terus pantau Abah Channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting terkait dengan kepegawaian tentunya. Nah, mungkin sekian informasi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.